Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lintang Retno Wulandari. Dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan demo input coding C# untuk memenuhi nilai praktikum CLO1 pada mata kuliah pemrograman multimedia interaktif. Terdapat 5 kategori, di mana kategori pertama di sini saya memilih keyboard C# dan subunitnya saya pilih keyboard press. Pertama-tama kita ke aset, lalu kita buat script dan kita beri nama keyboard press. Setelah itu kita copy paste script Zcil ke dalamnya. Selanjutnya kita buka game object dan kita buat beri nama keyboard. Lalu setelah itu masukkan script yang tadi kita buat ke keyboard tersebut. Selanjutnya buka kembali game object dan pilih empty object, lalu beri nama cube. Setelah itu kita buka inspektor dan kita pilih target key space di keyboard. Dan kita aktifkan on key down dan juga on key up, lalu kita drag cube dan juga drag cube ke on key up. Ketika space dipencet atau key down, maka cube akan menghilang karena kotak itu tidak di checklist, kotak tersebut tidak di checklist. Lalu untuk yang on key up di checklist, maka artinya ketika space dipencet ke bawah, ditekan ke bawah, itu akan membuat cube-nya hilang. Lalu ketika dilepas ke atas, maka cube akan muncul kembali. Kita coba, kita play. Nah, ini kita gunakan keyboard, itu bisa berhasil ya. Selanjutnya kategori berikutnya yang saya pilih adalah mouse, dimana subunitnya saya pilih mouse rotator. Seperti biasa kita buat script file dan beri nama mouse rotator, lalu copy paste script Zcil ke dalamnya. Selanjutnya kita buat kembali objek cube dan beri nama mouse rotator sebagai inisialisasi agar bisa dibedakan dengan cube sebelumnya. Lalu kita tambahkan plane, objek baru plane, dan kita beri nama juga mouse rotator agar tidak tertukar dengan objek sebelumnya. Lalu kita sesuaikan ukurannya agar nanti di screen game itu bisa terlihat dengan jelas pergerakannya nanti. Selanjutnya drag script mouse rotator tadi ke arah game object cube dan juga plane. Lalu kita buka inspector dan kita atur rotation type cube-nya itu di horizontal 100 dan juga untuk plane-nya itu di vertikal 100. Nah, ketika kita gerakan ke kanan, ke kiri, atas, bawah, cube dan plane berputar, maka dapat diartikan bahwa mouse rotator telah berhasil. Kategori berikutnya adalah calculation, di mana subunitnya saya pilih calculation score. Lalu seperti biasa kita buat scriptnya dulu dan beri nama calculation score. Perhatikan huruf besar di setiap awal kata. Lalu kita buat game object empty dan beri nama score. Selanjutnya drag script score ke skornya. Lalu klik komponen dan kita buat dan kita pilih canvas, lalu kita buat text score. Setelah itu kita atur posisi dari teks yang bertuliskan skor tersebut. Nah, kalau dilihat seperti itu. Selanjutnya kita duplicate sehingga txt score adalah tulisan skor dan juga num score adalah nanti berisi digit. Dan num skornya kita kasih digit 0. Lalu kita buka inspektor dan drag di bagian update event, drag score ke dalamnya.
Lalu kita aktifkan calculation score write text dan drag num score di bawahnya, input num score di bawahnya. Oke. Setelah itu current value-nya kita ganti 100 I-nya. Nah, seperti ini skor 100. Lalu kita buat lagi button legacy di 3D. Setelah itu kita input button legacy itu di bagian one click-nya kita input score, sehingga ketika diklik maka skor akan berubah. Nah, angka 0 itu kita rubah jadi 10, jadi setiap button diklik maka skor akan naik di kelipatan 10. Oke, seperti itu. Selanjutnya adalah kategori action. Di sini saya memilih action event. Pertama, seperti biasa kita buat script, lalu kita atur dulu view-nya, kita sesuaikan, dan setelah sesuai kita buat game object dan beri nama event, dan kita drag activation eventnya ke objek tadi. Lalu kita aktifkan main event dan kita input 3 objek yang sudah tersedia sebelumnya, ada cube dan juga kapsul. Dan di sini kita taruh di main event, lalu fungsinya kita ubah menjadi game object set aktif di ketiga-tiganya, tapi kita tidak checklist boxnya atau tidak kita centang. Jadi kita buat button, lalu kita beri teks. Di sini kita coba kasih teks click here, seperti itu. Lalu kita sesuaikan lagi seperti itu. Selanjutnya kita di bagian button kita aktifkan on click, lalu kita drag event tadi, script event tadi, sehingga perintah-perintah yang ada pada script event tadi akan diterapkan di button. Ketika kita jalankan akan seperti ini. Nah, di button sini kita coba klik, maka objek tadi hilang sesuai dari fungsi dari objek-objek yang diterapkan di event sistemnya tadi. Oke, selesai. Untuk kategori berikutnya adalah unit yang saya pilih adalah visualization fade in dan juga visualization fade out, yaitu cube dan juga kapsul. Lalu sudah ada canvas dan juga event system seperti tadi. Lalu kita buat new script. Visualization sudah ditimpa juga oleh kode Jetsil. Lalu kita buat game object lagi dan kita beri nama fade in dan juga fade out. Ini game object empty. Lalu kita drag visualizationnya, script visualization. Lalu kita atur start delay-nya. Di fade in-nya kita atur menjadi 2. Selanjutnya kita di bagian fade out kita atur juga menjadi 2. Lalu ketika kita coba, nah maka akan menyala lalu menutup gitu ya, fade in dan fade out. Sekian pemaparan atau demo dari input coding C# tadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.